Selamat pagi kepada Pak Hengki dan teman-teman sekalian. Pagi ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil presentasi kami dengan judul penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja manajer. Selamat menyimak. Ya, perkenalkan, nama saya Hariman. Di sini saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama adalah manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk yang pertama, mengelola informasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat adalah menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang kelima adalah menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, para peneliti motivasi telah mengembangkan berbagai teori untuk memprediksi motivasi dan kinerja. Di antara teori yang telah dikembangkan tersebut, ekspektansi teori merupakan alat terbaik untuk memprediksi motivasi dan kinerja. Menurut teori tersebut, perilaku seseorang dipengaruhi oleh probabilitas yang dilekatkan orang tersebut terhadap hubungan berikut ini. Yang pertama adalah usaha yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Di sini artinya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan diperlukan usaha yang besar. Sasaran ini memberikan tantangan bagi orang untuk mencapainya. Yang kedua adalah kinerja dan penghargaan. Artinya, jika seseorang mempunyai kinerja secara tidak langsung, ia akan mendapatkan penghargaan yang baik. Motivasi untuk orang berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan akan tinggi. Dan yang ketiga adalah penghargaan yang memuaskan tujuan pribadi. Artinya, untuk dapat memotivasi individu, penghargaan harus dirasakan adil bagi individu tersebut. Jika penghargaan yang diterima seseorang yang dirasakan adil, maka penghargaan ini akan memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan di bagian saya yaitu tahap penilaian kinerja. Tahap penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri menjadi tiga tahap rinci. Yang pertama, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. Dan yang ketiga adalah pengukuran kinerja sesungguhnya. Selanjutnya tahap penilaian. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci. Yang pertama, pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Kedua, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang diterapkan dalam standar. Dan yang ketiga, penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Dalam tahap persiapan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama adalah kriteria penetapan tanggung jawab, yaitu di mana manajer pusat laba yang memiliki wewenang mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas laba pusat pertanggungjawaban. Yang kedua adalah tipe pusat pertanggungjawaban, di mana hubungan nyata antara masukan dengan keluaran ditemukan oleh teknologi atau kondisi yang mengharuskan konsumsi sumber daya tertentu untuk menghasilkan keluaran tertentu. Yang ketiga adalah karakteristik pertanggungjawaban, di mana pusat biaya adalah pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya atau nilai masuknya. Selanjutnya, penetapan kriteria kinerja bagi setiap pusat pertanggungjawaban. Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan.
Yang pertama adalah dapat diukur atau tidaknya kriteria. Yang kedua adalah rentang waktu, sumber daya, dan biaya. Yang ketiga adalah bobot yang diperhitungkan atas kriteria. Dan yang keempat adalah tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan. Selanjutnya mengenai pengukuran kinerja sesungguhnya. Perilaku yang tidak semestinya yang seringkali muncul dalam pengukuran kinerja seperti perataan smoting, pencondongan biasing, permainan gaming, penonjolan, dan pelanggaran aturan focusing and illegal acts, masing-masing dari 3 tahap rinci dalam tahap penilaian. Yang pertama tadi adalah pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya dalam evaluasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu informasi penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan diumpan balikan dalam laporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab untuk menunjukkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Selanjutnya adalah penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang diterapkan dalam standar, yaitu penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang ditetapkan perlu dianalisis untuk menentukan terjadinya penyimpangan tersebut dan dapat direncanakan untuk mengatasinya. Baik penyimpangan yang merugikan maupun yang menguntungkan memerlukan perhatian, analisis, dan penafsiran dari manajemen. Penyimpangan yang merugikan memberikan tanda bahaya dan memerlukan tindakan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan penyebab yang tepat. Penyimpangan yang menguntungkan juga memerlukan perhatian yang sama dari manajemen karena mengandung informasi yang banyak manfaatnya. Yang terakhir adalah penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Hasil di masa yang akan datang dapat dipengaruhi oleh penegakan perilaku yang diinginkan dan dengan mengubah atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan melalui sistem penghargaan yang didasarkan atas kinerja. Sistem akuntansi memiliki fungsi yang penting dalam evaluasi kinerja manajer dengan cara menyediakan data kuantitatif untuk menentukan bagaimana kepada siapa dan untuk apa penghargaan didistribusikan atau tidak didistribusikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NPM 18507812, di mana di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ukuran kinerja. Terdapat 3 macam ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif. Ukuran kriteria tunggal, ukuran kriteria beragam, dan ukuran kriteria gabungan. Yang pertama, ukuran kriteria tunggal atau single kriteria adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Contohnya, manajer produksi diukur kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan akan mengabaikan pertimbangan kepentingan lainnya mengenai mutu, biaya pemeliharaan, dan peralatan, serta sumber daya manusia. Yang kedua, kriteria beragam atau multiple kriteria adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Contohnya, manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria, antara lain profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, serta keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Yang ketiga, ukuran kriteria gabungan atau komposit kriteria adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran, dan memperhitungkan rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh dari kinerja manajer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Pada bagian ini akan diuraikan peran informasi akuntansi pertanggungjawaban
dan masalah pengukuran sebagai ukuran kinerja tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, penilaian kinerja pusat pendapatan. Informasi akuntansi yang dipakai untuk menilai kinerja pusat pendapatan itu dilihat dari pendapatan. Untuk mengukur atau mencari jumlah suatu pendapatan, bisa dengan cara mengkalikan jumlah produk atau unit dan jasa dengan harga jual. Yang kedua, penilaian kinerja pusat biaya. Informasi akuntansi yang dipakai untuk menilai kinerja pusat biaya yaitu dilihat dari biayanya. Dalam prakteknya, biaya yang timbul tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para manajer untuk mengendalikan pusat biaya. Berikut masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja pusat biaya. Yang pertama, masalah perilaku biaya. Yang kedua, masalah hubungan biaya dengan pusat biaya. Yang ketiga, masalah jangka waktu. Dan yang terakhir, masalah tanggung jawab ganda. Yang ketiga, penilaian kinerja pusat laba. Untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan dua pengukuran, yaitu return on investment dan residual income. Yang pertama, residual on investment atau ROI. ROI merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba, dan rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, laba dibagi investasi. Rumus kedua, pendapatan bagi investasi dikali laba dibagi pendapatan. Dalam menggunakan return on investment ini sebagai ukuran kinerja, diperlukan kebijakan manajemen yang bersangkutan dengan yang pertama, yaitu penentuan komponen yang digunakan untuk menghitung laba. Laba yang dihasilkan oleh pusat laba ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu pendapatan terkendalikan dan komponen biaya. Selanjutnya, penentuan aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base dan pengukuran nilainya. Informasi investasi yang dipakai sebagai dasar menghitung beban modal dalam penghitungan residual income disebut juga sebagai investment base. Dalam pengukuran kinerja pusat laba, perlu ditentukan komponen apa saja yang diperhitungkan ke dalam investment base. Berikut uraian komponennya. Yang pertama, kas, kedua, piutang, ketiga, persediaan, dan yang terakhir, aktiva tetap. Banyak masalah yang timbul dalam memperhitungkan aktiva tetap ke dalam investment base. Berikut masalahnya. Yang pertama, nilai yang digunakan untuk memperhitungkan aktiva tetap ke dalam investment base. Yang kedua, perlakuan terhadap aktiva tetap yang disewa guna usaha. Yang ketiga, perlakuan aktiva tetap yang menganggur. Yang terakhir, perlakuan terhadap aktiva tetap yang investasinya berasal dari utang jangka panjang. Selanjutnya, manfaat kembali investasi sebagai pengukur kinerja. Kembali investasi atau ROI memiliki 3 manfaat. Yang pertama, dapat mendorong manajer pusat agar lebih memperkuat pengawasan terhadap pendapatan penjualan, biaya, serta investasi. Yang kedua, dapat mendorong manajer pusat laba melaksanakan efisiensi biaya. Yang ketiga, dapat mencegah manajer pusat laba melakukan investasi yang berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Berikutnya, kelemahan kembalian investasi sebagai pengukur kinerja. Kembalian investasi atau ROI memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, kembalian investasi tidak mendorong manajer pusat untuk melakukan investasi lagi ke proyek baru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan. Yang kedua, kembalian investasi mengakibatkan manajer pusat laba lebih berfokus pada sasaran jangka pendek dibandingkan sasaran jangka panjang. Yang ketiga, kembalian investasi tidak dapat mencerminkan kinerja manajer pusat laba dengan cermat melalui ukuran kinerja kembalian investasi atau ROI ini. Berikutnya, residual income. Residual income dihitung dengan mengurangi laba yang diperoleh pusat laba dengan beban modal. Tarif yang dipakai untuk hitung beban modal akan ditetapkan oleh kantor pusat. Tarif tersebut akan lebih tinggi dari tarif yang dipakai dalam berinvestasi.
di mana pembelanjaannya berasal dari utang jangka panjang. Karena data investasi tersebut tercampur dengan utang dan modal sendiri. Keunggulan residual income. Residual income memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan residual income berguna untuk semua pusat laba agar memiliki sasaran laba yang sama dengan investasi yang sebanding. Residual income dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva sesuai dengan jenisnya. Dan kelemahan residual income. Residual income memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, residual income hanya mendorong manajer pusat laba untuk memusatkan pandangannya atau misinya ke tujuan jangka pendek saja. Yang kedua, residual income tidak dapat mencerminkan secara cermat kinerja manajer pusat laba dengan residual income. Dan yang terakhir, residual income berupa angka absolut yang tidak dapat membandingkan kemampuan berbagai pusat laba dalam menghasilkan laba ataupun laba bersih. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi tentang produktivitas sebagai pengukur kinerja. Yang pertama, definisi produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Biasanya, suatu kombinasi atau campuran masukan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat keluaran tertentu. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas. Pengukuran produktivitas bersifat prospektif dan berfungsi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan strategik. Yang kedua, produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan untuk setiap masukan secara terpisah atau secara total untuk keseluruhan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Pengukuran produktivitas untuk satu masukan pada suatu saat disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas untuk keseluruhan masukan pada suatu saat disebut dengan pengukuran produktivitas total. Formula untuk menghitung produktivitas yaitu rasio produktivitas sama dengan keluaran dibagi dengan masukan. Selanjutnya, pengukuran perubahan produktivitas dengan ukuran produktivitas parsial. Agar dapat bermakna, ukuran produktivitas suatu periode harus dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode sebelumnya untuk mengukur perubahan produktivitas. Periode sebelumnya merupakan periode dasar atau base period yang ukuran produktivitasnya dipakai secara standar untuk mengukur kenaikan atau penurunan produktivitas yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan produktivitas parsial. Yang pertama, memungkinkan manajer memusatkan usahanya terhadap penggunaan masukan tertentu saja. Yang kedua, memudahkan karyawan operasional menentukan kinerja produktivitasnya. Yang ketiga, untuk kepentingan pengendalian operasional, seringkali standar kinerja bersifat jangka pendek yang diukur dengan membandingkan produktivitas parsial batch sekarang dan batch sebelumnya. Selanjutnya, kelemahan produktivitas parsial. Yang pertama, adanya kemungkinan pertukaran atau trade-off produktivitas masukan yang satu dengan produktivitas masukan yang lain, memerlukan pengukuran produktivitas total untuk menentukan ketepatan pengambilan keputusan mengenai produktivitas. Yang kedua, karena adanya kemungkinan pertukaran produktivitas antar masukan, pengukuran produktivitas total harus memperhitungkan konsekuensi keuangan, dan oleh karena itu diperlukan ukuran produktivitas keuangan atau Financial Productivity Measure. Selanjutnya, produktivitas total yaitu produktivitas yang dapat dilakukan dalam dua kondisi tanpa adanya pertukaran produktivitas antar masukan dan dengan memperhitungkan adanya pertukaran produktivitas antar masukan. Perubahan produktivitas tanpa pertukaran produktivitas. Dalam memproduksi suatu produk digunakan berbagai masukan seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan energi. Ukuran produktivitas total memperhitungkan semua jenis masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran.
ukuran produktivitas yang dihubungkan dengan laba. Salah satu cara untuk menilai perubahan produktivitas adalah dengan menghitung dampak perubahan produktivitas terhadap laba tahun kini. Ukuran ini disebut profit link productivity yang memberikan informasi yang akan membantu manajemen untuk memahami pentingnya perubahan produktivitas secara ekonomi. Selanjutnya adalah ukuran produktivitas total dengan mempertimbangkan pertukaran. Jika produktivitas suatu masukan dinaikkan dengan akibat penurunan produktivitas masukan lain, manajemen memerlukan ukuran nilai produktivitas total yang berupa profit link productivity. Yang selanjutnya adalah price recovery component, mencerminkan jumlah perubahan laba yang terjadi dalam tahun kini dibandingkan dengan tahun dasar yang disebabkan oleh perubahan produktivitas. Komponen perubahan ini merupakan perubahan pendapatan dikurangi dengan perubahan biaya masukan jika tidak terdapat perubahan produktivitas. Oleh karena itu, price recovery component mengukur kemampuan perubahan pendapatan dalam menutup perubahan biaya masukan jika seandainya tidak ada perubahan produktivitas. Baik, saya akan melanjutkan aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi. Informasi akuntansi digunakan sebagai dasar atau salah satu dasar untuk menilai kinerja manajer dikarenakan informasi akuntansi mencerminkan nilai sumber daya yang diperoleh perusahaan dari bisnisnya dan yang dikorbankan oleh para manajer untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Informasi akuntansi merupakan dasar yang objektif, bukan subjektif, sebagai dasar penilaian kinerja manajer. Kemungkinan orang memberikan reaksi yang merupakan dengan disajikannya data kinerja mereka dan ukuran akuntansi. Alasan yang dikemukakan adalah 1. Hubungan antara struktur organisasi dengan struktur pelaporan keuangan. 2. Tingkat partisipasi dalam penetapan standar. Dan 3. Tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Hubungan antara struktur organisasi dengan struktur pelaporan keuangan. Jika struktur organisasi dan struktur pelaporan keuangan sejalan, terdapat keserasian antara tanggung jawab manajer dengan pengendaliannya terhadap pendapatan dan biaya. Dan situasi ini permulaan kinerja akan dirasakan adil dan berarti serta akan memberikan pedoman bagi aspirasi di perilaku di masa yang akan datang. Perilaku yang tidak semestinya tersebut dapat diatasi dengan merancang secara seksama sistem akuntansi penanggung-jawaban. Sistem akuntansi ini hanya menyajikan unsur yang dapat dikendalikan oleh manajer di dalam laporan kinerja. Tingkat partisipasi dalam penetapan standar. Reaksi yang negatif terhadap penilaian kinerja biasanya terjadi jika kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja tidak mencerminkan kinerjanya atau format penetapan sasaran dan laporan kinerja dianggap lemah. Mengurangi terjadinya reaksi negatif terhadap penilaian kinerja dan untuk mendorong penerimaan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran serta biaya standar diterima sebagai suatu yang realistis dan adil. Tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Orang yang dikendalikan oleh ukuran kinerja harus memiliki pemahaman yang memandai terhadap informasi akuntansi dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengolahan informasi akuntansi. Semakin banyak manajer yang memahami sistem akuntansi, semakin besar kemungkinan sistem penilaian kinerja berfungsi secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.